دادنا شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 32 ya. Halaman 32 sebelah kanan. Halaman sebelah kanan 32 baris kedua. Halaman 32 baris kedua. Yang di atas, wa awrada yaqutu salasa aqwalin lil Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ada aja. Wa awrada yaqutu salasata aqwalin. Wa awradatu dan meriwayatkan. Wa itu dan, awrada meriwayatkan. Waroda artinya mengalir. Kalau awrada mengalirkan, meriwayatkan kalau hadis maksudnya. Kalau waroda itu mengalir atau berjalan ya, waroda. Wa awrada dan memberikan satu pendapat atau meriwayatkan. Yaqutu siapa? Yaqutu yaitu Yaqut, enggak pakai tanwin karena Yaqut ini nama orang. Yaqutu itu yang kemarin Yaqut Al-Hamawi yang punya kamus Mu'jamul Adibba dan juga Mu'jamul Buldan. Yaqut orang dulu. Beliau punya ensiklopedi negeri-negeri. Ya. Tahun berapa saya lupa. Tahun 600-an atau tahun 700-an. Ya. Jadi negeri-negeri di Arabi atau di Timur atau di mana tempat yang disebutkan dalam kitab beliau itu negeri-negeri yang ada di zaman beliau ya. Sehingga apabila ada tambahan negeri-negeri yang baru yang nggak terdapat, makanya resikonya kalau kamus itu begitu. Kamus itu setiap tahun atau setiap abad itu pasti ada revisi ya. Karena ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang baru yang baru ditemukan, atau pulau atau nama tempat yang baru dinamai, yang baru ditemukan. Sama seperti undang-undang perlu adanya revisi ya. Begitu juga data sensus penduduk sama juga ya. Kalau yang namanya mu'jam yaitu kamus itu pasti ada revisi per sekian dekade. Katakanlah 10 tahun, 20 tahun itu pasti ada revisi. Karena ada saja ditemukan nama-nama baru atau tokoh-tokoh baru ya. Karena Yaqut ini punya karya kamus, bukan sekedar kamus tapi kamus nama-nama orang dan juga nama-nama tokoh. Ya, maka sehingga orang-orang yang setelah zaman Yaqut ini pasti menjadikan buku beliau referensi dan ditambah dengan nama-nama baru, nama-nama ulama baru. Wa awrada yaqutu dan meriwayatkan siapa? Yaqutu, Yaqut. Yaqutu pakai dhammah karena jadi fa'il dari awrada. Apa? Salasata akan 3 aqwalin, pendapat-pendapat, 3 pendapat. Salasata mudhaf, aqwalin mudhaf ilaih ya. Lil Imam Syafi'i, tentang Imam Syafi'i. Li itu untuk tapi maknanya an ya. Karena huruf jar itu huruf khafat bisa saling bertukar makna. Seperti fil masjid bisa diganti bil masjid ya. Kalau fil masjid itu di dalam masjid, tapi bisa saja dalam arti keluar masuk. Nah, tapi kalau bil masjid itu di dalam masjid nggak keluar atau pakai bi. Ya. Misalkan bi Makkah. Ya. Bi Makkah. Aina taskun, kamu tinggal di mana? Bi Makkah. Saya tinggal di Makkah, nggak keluar. Tapi kalau aina taskun, kamu tinggal di mana? Fi Makkah, di Makkah. Itu bisa kadang di Makkah, bisa kadang di Madinah. Cuman lebih sering di Makkah, itu makna fi. Ya. Jadi kalau fi di dalam tapi nggak selalu, tapi kalau bi di dalam dan nggak keluar bi ya. Seperti kalimat bi makanin thayyibin ya. Pada tempat yang baik, bi makanin thayyibin, pada suatu negeri yang bagus, yang baik, yang subur.
Nah, karena kata-kata bi itu artinya seseorang tinggal di satu negeri yang dia nggak keluar-keluar gitu. Itu namanya bi makanin thayyibin, pada tempat yang baik. Lil Imam Syafi'i, yaitu 3 pendapat tentang Imam Syafi'i atau untuk Imam Syafi'i. Ya. Radhiyallahu anhu. Semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu padahal bapaknya juga Muslim? Ya karena bapaknya nggak disebutin. Ya, lil Imam Syafi'i. Fi ma yata'allaqu bimakani maulidih. Nah, ini ada contohnya tuh, bimakani ya. Barusan saya ngarang tapi tahu-tahu nggak sengaja ada contohnya di depan. Bimakani maulidih. Fi ma yata'allaq, fi ma tentang apa-apa, yata'allaqu yang berkaitan ya. Fi ma itu kembali ke aqwal tadi, tentang pendapat ya. Tentang kata-kata, pendapat atau hadis atau riwayat. Yata'allaku yang berkaitan bimakani maulidih, pada tempat lahir beliau. Bimakan, bi itu berarti maknanya apa tadi? Pada satu tempat dan nggak keluar ya. Namanya orang lahir nggak akan keluar kemana-mana selama beliau menyusui, kecuali dibawa sama orang tuanya. Yang namanya orang lahir bayi belum bisa kemana-mana ya, di situ-situ aja. Kecuali setelah lahir seminggu dia bisa dibawa ke orang tuanya ke luar negeri, itu namanya berpindah. Jadi bi makani maulidih, pada tempat beliau lahir. Maulid tempat lahir. Maulid itu isim makan ya, sudah dijelasin tuh. Jadi bi makani tanpa ada kata-kata makan pun maulidih sudah bisa ya. Misalkan fi ma yata'allaqu bi maulidih, itu udah bisa tanpa adanya kata-kata makan, karena maulid itu juga isim makan ya. Maulid walada yalidu wiladatan, walada yalidu, walada lahir, walada melahirkan ya. Wiladah, makanya ada dalam hukum fikih namanya hukum wiladah. Wiladah itu adalah darah yang keluar hukum orang yang setelah melahirkan maka wajib mandi. Wiladah udah tahu belum? Jadi ada keluar mani, ada haid, ada wiladah tuh. Ada namanya nifas, itu beda-beda. Kalau keluar mani buat laki-laki dan perempuan minimal umur 9 tahun begitu kan. Kalau nggak keluar mani ya berarti dihitung 15 tahun sempurna, udah baligh ya. Ada lagi haid, ada lagi namanya wiladah, yaitu buat orang yang setelah melahirkan ya. Begitu melahirkan orang wajib mandi habis itu walaupun nggak keluar darah. Jadi jangan nunggu keluar darah. Kalau keluar darah namanya nifas, beda lagi ya. Jadi habis wiladah itu kan orang setelah wiladah beberapa saat tuh keluar darah nifas, netes-netes darah atau seperti darah netes-netes lah gitu ya. Bekas keluar anak itu kemudian memunculkan efek keluar darah nifas ya. Namanya nifas tuh bisa 40 hari, bisa 60 hari kalau nifas itu. Jadi kalau istri kita tuh habis lahiran biasanya dia keluar darah 40 hari paling umum. Selama 40 hari, bukan berarti darahnya ngocor, tapi seperti haid juga ya. Netes-netes begitu, atau kalau dicek ya. Jadi kalau orang yang habis lahiran tuh bukan disebut haid darahnya, darah nifas ya. Selama 40 hari paling umum, paling lama 60 hari, berarti 2 bulan. Habis 2 bulan normal lagi tuh dia, baru besoknya dia haid. Nah ada lagi wiladah, walaupun nggak keluar nifas, dia wiladah saja, nggak keluar darah, bisa aja kan. Seperti siapa? Ibunya Nabi. Ibunya Nabi kan begitu keluar bayi, bareng sama air tuban, air busa bayi, tapi nggak berdarah ya. Begitu juga Fatimah Zahra juga sama, anaknya Nabi lahirin nggak pakai darah ya. Orang-orang suci kayak gitu. Ada aja, bisa aja terjadi, ada orang lahir nggak keluar darah, bisa. Itu tetap wajib mandi, nggak mesti keluar darah, namanya wiladah, melahirkan. Logikanya kalau ditanya kenapa orang yang melahirkan wajib mandi, karena lahir sama keluar mani itu sama. Bedanya kalau keluar mani itu cair, kalau lahirin air mani yang sudah berbentuk orang gitu. Paham nggak? Jadi kalau lahir kenapa wajib mandi? Karena lahir itu ya sama aja keluar mani. Mani itu kan manusia. Manusia ya dari air mani dia juga. Makanya hukumnya sama-sama mandi. Bedanya kalau mani itu cair, kalau manusia air mani yang berbentuk gitu doang. Ya. Itu mazhab Imam Syafi'i.
Kemudian fahuwa walidun, yaitu walid, yaitu orang yang melahirkan. Maulud, yang dilahirkan. Maulidun, maulidun, maulid itu isim makan, tempat lahir. Qala al-Imam Syafi'i, pendapat yang pertama yaitu qala al-Imam Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i. Ya, jadi Yaqut tadi hanya meriwayatkan, bukan beliau yang ngomong, hanya meriwayatkan. Yang pertama dari Imam Syafi'i sendiri. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wulidtu, ya. Cara bacanya harus tahu tuh. Jadi wa lam dal ta, bacanya gimana? Wulidtu. Karena yang berkata Imam Syafi'i, maka diwulidtu, aku dilahirkan gitu. Ya kan? Enggak mungkin waladtu. Kalau waladtu aku melahirkan, ya kan? Walada yalidu kan melahirkan. Kalau waladtu aku melahirkan, tapi enggak mungkin Imam Syafi'i melahirkan. Maknanya aku dilahirkan, berarti harus di majhul. Harus dibikin pasif. Jadi wulida, dilahirkan. Karena dhamirnya ana, jadi wulidtu, ya. Itu pentingnya nahu di situ. Kalau yang nggak belajar nahu mana tahu tulisan begini bacanya apa. Ya. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wulidtu, aku dilahirkan. Bi ghazata itu bi itu maknanya fi yang tadi saya bilang. Ya. Ghazata itu Gaza. Mana di Gaza? Gaza ya Palestina. Yang sampai sekarang perang itu Gaza, itu tempat kelahiran Imam Syafi'i, ya. Jadi wulidtu bi Ghazata, aku dilahirkan di Ghazah, di Gaza. Sanata pada tahun itu jadi apa? Zorof zaman, ya, sanata. Sanata pada tahun khamsina 50 wa mi'ata dan 100, ya. 50 dan 100 artinya 150. Ya pasti hijriyah, ya. Kalau para imam ngomongnya pasti hijriyah, nggak ada tahun nasional, nggak ada tahun Inggris. Wa humiltu, dan aku dibawa. Wah, ya. Kalau hamal tu artinya aku hamil, hamal tu aku hamil, artinya membawa. Orang hamil itu kan membawa anak kemana-mana kan. Tapi kalau humil tu aku dibawa, bukan aku dihamilkan, ya. Humil tu aku dibawa ila Makkah, kepada Mekah, ya. Ila Makkah, kepada Mekah, ya. Jadi ghazata pakai fathah, Makkah juga pakai fathah. Kenapa? Karena isim ghair munsharif, isim yang tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena ada tak marbuto, tak yang perempuan walaupun tidak bermakna perempuan. Bi ghazata ada ta marbuta, makata ta marbuta. Wa ana, dan aku ibnu. Nah, wa ana tuh mubtada, ya. Ibnu tuh khabar. Makanya pakai rafa. Wa ana ibnu sintaini. Dan aku anak 2 tahun. Maksudnya aku baru anak berumur 2 tahun. Kalau di bahasa Arab gitu. Wa ana ibnu sintain, aku anak 2 tahun. Bukan berarti aku anak dari 2 tahun, bukan, tapi anak berumur 2 tahun, ya. Begitu juga ibnu sabil, anak jalan, bukan berarti dia anak jalan, tapi orang jalanan, gitu. Ibnu sabil. Wa qala, dan berkata. Ini riwayat lain lagi, berarti yang kedua, ya. Wulidtu bi Asqalan, riwayat kedua, padahal dari Imam Syafi'i juga. Wulidtu bi Asqalan. Jadi ada riwayat lain katanya dari Imam Syafi'i juga. Aku dilahirkan di Asqalan. Di satu negeri atau satu kota bernama Asqalan. Nanti dijelaskan apa itu Asqalan. Jadi yang satu bilang Imam Syafi'i ngaku di Gaza, yang kedua Imam Syafi'i ngaku di Asqalan. Yang benar yang mana? Nanti dijelasin di bawah. Kenapa kadang beliau bilang Gaza, kadang beliau bilang Asqalan. Itu bukan berarti beliau bohong, bukan. Ada ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya Fathul Bari yang kemarin disebutin tuh. Nanti di depan juga banyak tuh Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Di bawah juga ada nanti. Itu negerinya sama kelahiran Imam Syafi'i, Asqalan. Ibnu Hajar al-Asqalani yang punya Fathul Bari dan juga punya kitab namanya Bulughul Maram. Kitab hadis-hadis fikih yang dijadikan rujukan oleh ulama kita. Wa Asqalanu min Ghazata ala salasati farasikha. Wa Asqalanu dan negeri Asqalan atau kota Asqalan, bisa negeri bisa kota. Kalau di Arab, kalau kita belum tahu apakah itu negeri atau kota, kita bilang aja negeri atau kota gitu dulu. Ya. Kalau ada nama tempat yang kita nggak tahu apakah itu desa atau negeri atau kota, ya bilang aja negeri. Ya. Karena kalau di Arab itu negeri itu nggak perlu jauh-jauh. Dari sini ke Pejaten udah negeri ya. Negeri Pulau, negeri Pejaten, zaman dulu sah-sah aja ngomong gitu. Ya. Misalkan Bibal di Pulau, Bibal di Pejaten, negeri Pulau, negeri Pejaten, sah-sah aja. Karena zaman dulu itu tanah lebar, belum ada rapat kayak sekarang. Jadi satu rumah dengan rumah yang lain tuh jauh. Jadi perbedaan satu kampung jauh, perasaan jauh. Makanya dibilang negeri. Walaupun berdekatan tetap dibilangin negeri. Atau juga Qaryah kampung, atau juga Madinah kota. Wa Asqalanu dan desa atau negeri atau kota Asqalan yang kita belum tahu apakah ini kota atau negeri, nanti disebutin di bawah. Ya. Min Ghazata dihitung dari Gaza ala salasati farasikha, yaitu sejauh 3 farsakh. Kalau di dalam bahasa Arab tuh 3 farsakh itu dihitung kalau 1 farsakh ya. 1 farsakh saya barusan ngecek di Wikipedia ya. Lihat dulu 1 farsakh itu apa artinya ya. Kalau 1 farsakh, ternyata farsakh itu hitungannya sama 1 mil. Nah, 1 farsakh itu hitungannya 5.541 meter. Berarti 5,5 kilo. 5,5 kilometer. Tinggal dikali 3 ada tuh. Nah, 5,5 ribu kilometer dikali 3 berarti 3 mil. Ya gitu aja. Kalau 5.541 dikali 3 mil, tadi udah dihitung itu 16.623 meter. 16.623 meter berarti 16,6 kilo. Dari sini kemana tuh? 16 kilo. Ada nggak dari sini ke Ancol? Ada ya? Kira-kira lah dari sini ke Jakarta Utara ya. Berarti nggak jauh kan, masih hitungan Jakarta kalau kita ya. Jadi sah-sah aja. Misalkan kita ngomong sama orang Madura, ente tinggal di mana? Saya tinggalnya di Ragunan. Karena Ragunan itu kan terkenal, jadi kita bilang aja di Ragunan. Padahal dari Ragunan kita masih jauh kalau jalan kaki. Nah, boleh-boleh aja begitu, bukan berarti bohong. Tapi kita ngambil tempat yang terkenal. Ya. Atau gampangnya di Pasar Minggu, padahal kecamatan kita bukan Pasar Minggu, kecamatan Pancoran. Gampangnya di Pasar Minggu, padahal dari Pasar Minggu masih jauh gitu juga. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah sakit JMC itu. Nah, bukan berarti di rumah sakitnya, tapi dekat sama rumah sakit JMC. Jadi Imam Syafi'i ketika ditanya di mana, kadang-kadang jawabnya Gaza, kadang-kadang jawabnya Asqalan gitu maksudnya. Dan itu dari Gaza, Asqalan dari Gaza hanya sejauh 16.000 meter, berarti 16 kilo doang, nggak jauh ya. Wakila huma dan keduanya, kila itu semua, huma 2, berarti maksudnya dua-duanya itu gitu. Wakila huma dan dua-duanya itu min Palestin, bagian dari Palestina. Jadi nggak bohong ya. Asqalan dan Gaza sama-sama di Palestina. Kita kalau dihitung soal farsakh tadi, farsakh itu ada hadis tentang qasar, jamak qasar, qasar salat ya. Qasar salat itu hadisnya adalah 16 farsakh. Ya. Qasar salat hadisnya itu 16 farsakh. 16 farsakh kalau dihitung 88.000 kilo. Ya. 88.600 kilo. Berarti 88.600 meter. Berarti 88.000 kilo. 88 kilo ya. Kalau kita biasanya nganggapnya 84 ya. Jadi perjalanan sejauh 84 kilo baru boleh jamak qasar.
Maksudnya qasar sholat bukan jamak, qasar ya. Bisa juga di jamak, tergantung kesempatannya. Yang kemarin pernah dibahas. Kalau mazhab jumhur ulama itu dihitung 16 farsakh karena ada hadisnya Ibnu Abbas ya. Itu ditanya sejauh apa boleh qasar salat, itu 16 farsakh. 16 farsakh kalau dihitung tadi itu satu farsakh 5.500 berarti 88.600-an. Ya. 88.600 sama aja 88,6 kilo, itu baru boleh qasar salat, itu dalam bab qasar salat ya. Atau dihitung juga perjalanan sehari semalam ukuran jalan unta normal ya. Jadi perjalanan sehari semalam. Kalau kita bilangnya dua marhalah itu perjalanan 2 hari ya. Jadi kalau istilah qasar dan jamak itu ada istilah 2 marhalah. Maksudnya 2 marhalah dihitung 2 hari perjalanan atau sehari semalam ukuran jalan unta normal ya. Kalau hitung dari farsakh itu 16 farsakh 88 kilo. Kalau orang kita biasanya nganggapnya 84 kilo ya. Kalau mau lebih aman ya sebenarnya pakai hadis saja 88 kilo baru boleh ya. Karena ada hadisnya itu. Waruya anhu, dan diriwayatkan darinya. Jadi bukan warawat ya. Kalau warawat tuh meriwayatkan darinya, nggak mungkin. Tapi waruya dan diriwayatkan darinya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari beliau ya. Annahu, bahwasanya beliau Imam Syafi'i qala, berkata ya. Dan diriwayatkan ini begini ya. Kalau diriwayatkan dengan waqala yang di atas tadi, perhatikan nah, qala yang pertama tuh qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Yang kedua qala, dan berkata juga pasti Imam Syafi'i. Kalau yang ketiga waruya, dan diriwayatkan. Bedanya apa isim maklum dengan fi'il maklum dengan fi'il majhul ya. Bedanya kata kerja aktif dengan kata kerja pasif itu apa? Kalau kata kerja pasif dibandingkan dengan kata kerja aktif itu biasanya lebih dhaif yang pasif. Artinya nih ya. Jadi kalau waruya anhu dan diriwayatkan darinya, itu pendapatnya kalah kuat sama yang waqala yang di atas tadi. Jadi lebih kuat pendapat yang 1 sama 2 tadi. Kalau yang ini lebih lemah ya. Karena ada bantahannya nanti. Jadi bedanya itu. Kenapa yang ketiga dipakai kalimat waruwiya bukan waqala lagi ya. Waruwiya anhu, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata ya. Berarti ada orang yang meriwayatkan ya. Ada orang yang meriwayatkan mengatasnamakan Imam Syafi'i, begitu maksudnya. Dan itu bisa lebih lemah pendapatnya dibanding yang waqala tadi karena lebih tegas gitu. Itu kalau dalam ilmu balaghah ya. Jadi ibarat gini, saya dengar si Ano ngomong begini, yang kedua kita ulang lagi. Tapi ada juga yang bilang si Ano ngomong begini, kita ulang 2 kali. Berarti yang pertama lebih kuat, yang kedua kurang kuat. Paham ya? Di antara 2 pendapat. Qala, berkata Imam Syafi'i, wulidtu bil Yaman, aku dilahirkan di Yaman, di negeri Yaman. Kalau Yaman kita tahu dan negara ya. Ini pendapat yang ketiga, bilang ada riwayat dari Imam Syafi'i beliau lahir di Yaman ya. Jadi mana yang benar nih nanti di takhrij, dikuatkan di bawah. Fa khafat ummi, fa khafat maka khawatir, khafat itu takut, khawatir. Ummi, ibuku, ala dhai'ati, yaitu terjadi kerusakan ya. Ala dhai'ati, terjadi kerusakan. Ibuku khawatir terjadi kerusakan, kebinasaan ya. Fahamalat, maka ia membawaku, bukan ia menghamili aku, tapi ia membawa aku ya. Bukan ia menghamil dalam arti dia dalam keadaan hamil membawaku, bukan, tapi aku udah lahir terus aku dibawa gitu maksudnya ya. Fahamalatni, dan ia membawaku, ni itu aku ya tadi. Jadi ni itu apa? Kalau belajar nahwu nun wiqayah ya. Kalau fahamalati nanti nggak ada artinya. Jadi fahamalat, dan ia membawa, ni aku ya. Jadi ni itu cuma ganjel doang dari ya mutakalim ya. Ya pembicara, perlu nun wiqayah namanya, nun ganjel. Kalau fahamalati nanti disangkanya anti ya. Fahamalat ni, maka ia membawaku, ila Makkah, kepada
Mekah ya. Nah, itu 3 pendapat. Kemudian dijelaskan di sini. Wa yabdu dan jelas, nampak. Ya, kalau kita baca seakan-akan gini, dan tampaknya, kalau baca buku gitu. Dan tampaknya ka'anna baina hadhil aqwali ta'arudan. Ka'anna seakan-akan baina hadhil aqwal antara 3 pendapat ini ta'arudan saling bertentangan. Udah pasti kalau orang yang mikir sepintas, kok ngomongnya pin-plan banget nih. Kadang ngaku dari Yaman, kadang ngaku dari Askolan, kadang ngaku dari Gaza. Yang benar yang mana? Ya. Tapi kalau yang 2 sahih dari Imam Syafi'i. Kalau yang ketiga ini pendapat orang yang mengatakan itu Imam Syafi'i ngomong begitu. Ya. Jadi yang 2 kuat, yang 3 kurang kuat. Perhatikan tuh perbedaan fi'il maklum dan fi'il majhul, itu penting. Ya. Belajar nahwu tuh nggak sesepele yang kita katakan cuman maklum majhul, tapi dalam arti makna itu juga beda ya. Ketika seorang pengarang buku mengatakan tadi ruya, berarti pendapatnya lebih lemah ya. Amma bin nisbati lil qaulainil awwali ya. Amma adapun bin nisbati ya, jika dilihat lil qaulaini kepada 2 pendapat al awwali yang awal tadi, jadi hitung 1 dan 2 itu dihitung 1 pendapat pertama ya. Oh gini, bukan awali, tapi lil qaula ini al awalu wasani ya, al awalu pakai domah. Jadi al awalu wasani kan ada terusan itu wasani ya. Tadi belum kelihatan, belum ngeh. Amma bin nisbati lil qaulain, adapun jika dilihat 2 pendapat itu, apa al awalu wasani? Maksudnya huwa al awalu wasani itu khobar dari mubtada yang dibuang gitu. Ada huwanya sebelumnya atau huma pakai huma. Mereka itu adalah al-awwalu was-tsani, pendapat 1 dan pendapat 2 ya. Sahala yashalu, apa nih? Sahala, sahila yashalu. Fayashalul jam'u, fayashala biasanya, fayashala ya. Itu jawab. Fayashalal jam'u bainahuma bi annahu wulida fi Ghazata. Tsumman taqalat bihi ummuhu ila Asqalana. Wakilahuma fi Falastin. Falastin, tulisannya Falastin. Fayas halal jam'u, maka kesimpulan dari kedua pendapat tadi bainahuma, antara 2 pendapat itu ya. Kesimpulan kumpulan, jamak itu kumpulan. Kesimpulan, pokoknya gampangnya fayas halal jam'u itu kesimpulan nih. Jadi 1 kata aja. Bainahuma, antara 2 pendapat tadi, bi annahu wulida fi Ghazah, bahwasanya beliau lahir di Gaza. Tsumman taqalat bihi ummuhu, kemudian berpindah bersama beliau ibunya Imam Syafi'i ila Asqalan, kepada Asqalan. Ya. Wakilahuma fi Falastin, dan kedua-duanya itu dari negeri Falastin. Jadi gini maksudnya, kalau dilihat pendapat nomor 1 dan nomor 2, kayaknya gitu maksudnya. Kayaknya kesimpulannya beliau lahir di Gaza kemudian pindah ke Asqalan gitu. Dua-duanya masih bisa disatukan karena masih di dalam Palestina. Nah itu kesimpulan pertama. Au bi anna Asqalana al-Madinatu wa Ghazata qaryatun fiha. Atau bi anna Asqalana, bahwasanya Asqalan itu al-Madinatu, yaitu kota. Wa Ghazata qaryatun fiha, dan Gaza itu desa di dalam Asqalan itu gitu. Nah, jadi kesimpulan yang gampang begitu. Kalau Imam Syafi'i bilang Asqalan, maknanya kotanya. Kalau Imam Syafi'i bilang Gaza, maknanya desa di dalam Asqalan, desa di dalam kota Asqalan. Sama kayak kita bilang kecamatan apa, tinggal di mana bang? Pancoran. Ada lagi yang nanya tinggal di mana bang? Kalibata. Dua-duanya sama. Kalibata ada di dalam Pancoran. Pancoran itu ya kecamatannya Kalibata gitu. Gitu maksudnya. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang Asqalan, maksudnya adalah kota. Kalau Imam Syafi'i bilang Gaza, maksudnya desanya. Gitu. Yaqulul Imam Ibnu Hajarin
Al-Asqalani, nah ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal nih, sama lahirnya di Asqalani juga. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Tawalat Ta'sis, Tawaliyat Ta'sis, Tawalid Ta'sis ya. Itu ada footnote nomor 2 tuh tulisannya short itu safhah halaman gitu maksudnya. Short itu kode safhah halaman. Maksudnya kitab beliau halaman 49 gitu ya. Footnote itu maknanya gitu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tawalli Ta'sis, wa qad qala Ibnu Abi Hatim, berkata dan sungguh berkata Imam Abi Hatim fi manaqib Syafi'i, dalam manaqib Imam Syafi'i. Manaqib apa sih manaqib? Manaqib itu biografi ya. Sami'tu abi yakul, berkata bapakku berkata ya. Sami'tu, aku mendengar bapakku berkata ya, kata Imam Ibnu Abi Hatim. Berarti Abi Hatim yang ngomong, karena yang berkata anaknya. Sami'tu, aku mendengar Amr bukan Umar tapi Amr ya. Amr kalau ada wawunya dibaca Amr, tapi kalau nggak ada wawunya dibaca Umar ya. Bedanya di situ. Kalau ada wawunya itu Amr bin As, itu Amr bacanya Amr. Tapi kalau nggak ada wawunya dibaca Umar ya. Bedanya di situ. Sami itu aku mendengar Amr bin Siwarin, Amr bin Siwar, yaqulu, dia berkata, qala li Syafi'i, berkata kepadaku Imam Syafi'i. Nah ini sahih nih, kuat nih, karena yang ngomong langsung Imam Syafi'i. Kata Amr bin Siwar itu berkata kepadaku Imam Syafi'i, wulidtu bi Asqalan, aku dilahirkan di Asqalan. Falamma ata alayya sintani, ketika datang kepadaku tahun kedua, maksudnya 2 tahun ya, ketika aku usia 2 tahun gitu maksudnya, bahasa Arab gitu ya. Falamma ata, dan ketika datang atasku tahun kedua, maksudnya ketika aku berusia 2 tahun. Kan tadi ngomongin aku lahir, kemudian datang tahun kedua, maksudnya aku usia 2 tahun. Nah, dihitung dari lahir gitu. Hamalatni ummi ila Makkah, membawaku ibuku kepada Mekah. Aku dibawa oleh ibuku kepada Mekah. Qultu, aku katakan. Siapa nih yang ngomong? Ini Imam Ibnu Hajar balik lagi ya. Memang kalau di tulisan kitab Gundul nih begini, nggak ada kutipan-kutipan, yang nggak ada tanda petik ya. Qultu, maka aku katakan, kata Imam Ibnu Hajar, hadza sanadun sahihun kasyamsi ya. Ini adalah sanad yang sahih, mata rantai hadis yang pendapat. Mata rantai riwayat yang sahih kasyamsi, seperti matahari ya. Maksudnya riwayatnya terang benderang, jelas, sejelas-jelasnya seperti matahari, maksudnya nggak bisa dibantah ya. Jadi yang ngomong Imam Syafi'i itu lahir di Asqalan itu ya dirinya sendiri gitu maksudnya. Kata Imam Ibnu Hajar, wa amaru bin Siwarin min syuyukhi muslimin, dan Amr bin Siwar, siapa itu? Min syuyukhi muslimin, salah satu di antara syekh-syekhnya Muslim, salah satu di antara guru-gurunya Muslim. Siapa Muslim? Tahu nggak Muslim? Muslim itu hadis ya. Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Amr bin Siwar gurunya Imam Muslim, salah satu dari guru Imam Muslim. Maksudnya apa? Beliau ini pendapatnya kuat gitu maksudnya. Kan Imam Muslim itu kan hadisnya sahih setelah hadis Bukhari ya kan. Hadis nomor 1 Bukhari, hadis kedua Muslim, yang dijadikan semua umat Islam ya. Maka gurunya juga pasti orang hebat, orang benar gitu maksudnya. Wa Abu Hatimin, dan Abu Hatim, siapa namanya Abu Hatim? Tadi kan dibilang Abu Hatim ya. Ya, Abu Hatim itu siapa namanya? Muhammad bin Idris, namanya mirip sama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Ar-Razi, tapi marganya Ar-Razi, dari kota Roy ya. Ar-Razi itu nama kotanya Roy, di bahasa Arab dipanggilnya Rozi ya. Min jumalil hifzi, bukan hifzi, ya min jamal, bukan jumal ya. Min jamalil hifzi wal itqani ya.
Min jamali, termasuk daripada orang-orang jamalil hifzi, yang bagus ingatannya, wal itqani, dan itqan, apa itu? Hifzi itu ingatan, hafalan. Itqan itu penyempurnaan, penyempurnaan ilmu. Kalau kita belajar ilmu Quran itu namanya al-itqan, penyempurnaan, penyempurnaan daripada ilmu. Min jamalil hifzi wal itqan, termasuk orang yang bagus hafalannya dan itqan, penyempurnaan ilmunya, disiplin ilmunya, ya. Wabnuhu, dan anaknya itu yang tadi dibilang Ibnu Abi Hatim, ahadul huffazil athbat, ya. Ahadul huffazil athbati, salah seorang, ahad itu salah seorang, ya. Al-huffaz, penghafal Al-Quran, al-athbati, yang sabit, yang kuat. Sabit itu kuat, ya. Jadi penghafal Al-Quran yang kalau baca Quran kuat, baca Fatihah, baca udah saking cepatnya, ya. Saking hafalan itu kuat. Itu namanya Ibnu Abi Hatim, ya. Bapaknya namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi, ya. Nah, itu pendapat tentang Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Walakinnahu, akan tetapi, ya, la mukhalafata bainahu wa bainal ladzi qablahu. La mukhalafata, tidak ada perselisihan, tidak bertentangan, bainahu, antara pendapat dia, wa bainal ladzi qablahu, dan pendapat yang sebelumnya, ya. Maksudnya apa pendapat dia? Pendapat dia tuh yang tadi bilang Imam Syafi'i di Asqalan. Pendapat sebelumnya Imam Syafi'i lahir di Gaza. Jadi muter-muter nih jelasinnya. Lianna Asqalana, karena Asqalan itu hiyal aslu fi qadimiz zaman, itu adalah asal, yaitu asalnya fi qadimiz zaman, pada zaman dulu. Jadi Gaza sekarang itu dulunya Asqalan, gitu maksudnya. Jadi Asqalan itu nama negeri dulu. Orang sekarang hampir kagak nyebut Asqalan, adanya nyebutnya Gaza. Begitu maksudnya. Ini kan yang ngarangkan beliau, orang-orang Pancoran nih, ya. Wahia wa Ghazata mutaqaribatan. Iya, yaitu Asqalan, ya. Wahia itu kan iya, dia, ya. Dia yaitu Asqalan, wa Ghazata, dan Ghazah, mutaqaribatan, dua-duanya berdekatan, mutaqaribah, ya. Mutaqaribatan, dua-duanya berdekatan. Wa Asqalanu hiyal madinatu. Asqalan adalah nama kota, ya. Jadi jelas, ya. Fa haitsu qala Syafi'iyyu Ghazata aradal qaryata, ya. Fa haitsu, maka sekiranya, qala Syafi'iyyu, berkata Imam Syafi'i, Ghazata, akan Gaza, tentang Gaza, aradal qaryata, arada, maka yang ia maksud, al qaryata, yaitu desa, ya. Jadi ketika Imam Syafi'i bilang saya lahir di Gaza, maksudnya dia ngomongin desanya, gitu. Wa haitsu qala Asqalana aradal madinata, dan ketika beliau berkata tentang Asqalan, maksudnya adalah kotanya. Jadi Gaza kampung, Asqalan kota, gitu. Dan Asqalan nama kota dulu. Sekarang orang lebih kenal Gaza daripada Asqalan, ya. Dikit lagi, ya. Sebenarnya persiapannya udah sampai 2 lembar saya. Sebelum pada ngaji, saya ngaji duluan, udah 3 lembar. Wa amma, dan adapun, bin nisbati lil qauli tsalisi, bin nisbati, melihat, nisbah tu jika disandarkan, ya, melihat dah gampangnya. Wa amma, dan adapun, bin nisbati, melihat, lil qauli tsalisi, pendapat yang ketiga. Jadi 1 dan 2 udah kelar dah tuh, ya. Jadi kalau Gaza desa, kalau Asqalan kota, dah itu. Pendapat yang ketiga sekarang yang jadi kontroversial, kok Imam Syafi'i ngakunya Yaman, kenapa, ya. Ini lagi diulas sekarang. Faqad ta'awwalahu ba'duhum, faqad, maka sungguh, ta'awwalahu, mentakwil, menafsirkan, ba'duhum, sebagian daripada mereka ulama. Jadi kalau ada istilah ba'duhum tuh sebagian para ulama, ya.
Jadi ba'duhum, humnya nggak kembali kemana-mana, tapi yaitu para ulama udah pasti. Kadang-kadang ada orang nyatat buku tuh, nyatat hadis qala ba'duhum, berkata mereka siapa? Ya pasti ulama. Ya. Ini maksud adalah para ahli ilmu dan orang-orang yang ada di sekitar itu yang membahas soal itu. Bi annal murada bi qawlihi, yang dimaksud ya, bi annal murada itu yang dimaksud. Murad tuh artinya maksud ya. Bi annal murada, yang dimaksud bi qawlihi, pendapat perkataan beliau Imam Syafi'i bil Yaman, dengan Yaman, ardu ahliha wa sukaniha min qabailil Yaman. Ardu ahliha yaitu negeri keluarga beliau, negeri keluarganya. Maksudnya begini, negeri ahliha, haknya kembali ke Yaman ya. Yang dimaksud dengan Yaman adalah negeri ahliha, negeri ahli Yaman. Wasukanuha min qabailil Yaman, wasukanuha aja bacanya lebih enak. Wasukanuha, dan penduduk-penduduk itu Yaman, min qabailil Yaman, yaitu dari kabilah-kabilah Yaman. Jadi ketika Imam Syafi'i bilang Yaman, katanya tuh, kata satu pendapat, maksudnya adalah beliau tinggal di satu negeri yang banyak orang Yaman gitu. Sama kayak kita nih di pasar Minggu gitu bilang Gang Arab. Maksudnya banyak orang Arab, bukan berarti di sini Arab. Ya. Tinggal di mana lu? Saya di Gang Arab. Wah, di Arab. Bukan, maksudnya gang banyak orang Arab. Wa hadza yantabiqu ala Ghazata wa Asqalana. Dan ini katanya itu mencakup Gazah dan ya Asqalan. Mencakup Gaza dan Asqalan katanya tuh. Karena di Gaza dan di Asqalan terdapat suku-suku dari Yaman, kabilah dari Yaman. Kabilah itu suku ya. Li'anna sukanaha, karena penduduk Yaman itu haknya kembali ke Yaman. Karena kalau nama kota, nama negeri itu seperti perempuan, pakai hiya. Karena penduduk Yaman aglabuhum ya, aglaba. Karena pengganti dari sukana ya. Sukana itu kan ada anna. Sukana aghlabahum, kebanyakan mereka min qabailil Yamani, yaitu dari suku-suku negeri Yaman. Qala Yaqutu, berkata Yaqut al-Hamawi yang punya Mu'jamul Adibba, kitab Mu'jamul Adibba, wa hadza indi ta'wilun hasanun, ini pendapat atau tafsiran yang hasan, yang bagus ya. Menurutku, katanya, indi itu menurutku, dan menurutku ini adalah tafsir yang baik, yang bagus, yang masuk akal gitu maksudnya. In sahhatir riwayat, itu juga kalau riwayatnya sahih katanya tuh. Berarti dia ragu-ragu nih. Itu pun kalau riwayatnya sahih tuh. Lihat footnote-nya tuh, Mu'jamul Adibba liyaqut, kitab Mu'jamul Adibba milik Yaqut al-Hamawi. Nah itu kata Yaqut al-Hamawi. Itu pun kalau pendapatnya benar, saya rasa ini takwil yang bagus. Yaitu di Asqalan dan di Gaza ada penduduk kebanyakan bangsa ya Yaman. Tapi apakah pendapatku itu benar? Ternyata dibantah. Dibantah. Siapa yang ngebantah? Imam Ibnu Hajar lagi. Ibnu Hajar ini memang luar biasa nih ya. Pembela Imam Syafi'i besar-besaran. Habis-habisan beliau membela Imam Syafi'i, jangan sampai gurunya ini rusak dari segi sejarah, dari segi nasab, dari segi pokoknya jangan sampai rusak lah. Imam Syafi'i harus murni. Itu Ibnu Hajar sangat fanatik ke Imam Syafi'i ya. Pengikut Imam Syafi'i yang sangat fanatik. Ya bukan murid langsung, bukan jauh ya. Tapi bermazhab Imam Syafi'i. Qala al-Hafizu Syamsuddin Az-Zahabi, berkata Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi, Syaikhu syuyukhina, salah seorang guru dari guru-guru kami ya. Hadzal qawlu ghalatun, ini pendapat yang keliru. Ghalat tuh keliru ya. Katanya tuh, itu orang yang ngomong Imam Syafi'i ngomong berasal dari Yaman, itu keliru, salah katanya tuh. Nah emang para ulama begitu udah biasa ya. Jadi kalau ada ulama ngebantah satu ulama yang lain,
dengan argumen yang kalah kuat itu wajar, dari dulu udah begitu ya. Kecuali an yurida bil Yamani qabilatun, kecuali yang dimaksud oleh Syafi'i sebagai Yaman qabilatun adalah kabilah. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani memakai pendapat Syamsuddin Az-Zahabi, katanya itu salah seorang gurunya berkata Imam Syafi'i tidak mungkin ngomong Yaman kecuali yang dimaksud adalah kabilah. Ya, membenarkan pendapat yang tadi juga sebenarnya. Gaza dan Asqalan kebanyakan penduduk Yaman. Nah, kemudian ada komentar dari pengarang kitab ini sendiri, yaitu Syekh Ahmad Nahrawi Abdus Salam terakhir. Wa ala fardi adami sihhati hadzat ta'wili. Wa ala, dan atas dasar fardi harus adami sihhati hadzat ta'wil, menganggap tidak benar tafsiran ini ya. Maksudnya begini. Dan apa dasarnya kalau kita menganggap pendapat ini itu yang ketiga ini tidak benar gitu maksudnya. Maka inilah pendapat saya katanya. Nara, kami melihat annal qaula tsalisa, bahwasanya pendapat yang ketiga la yaqwa qawiyya yaqwa ini mu'tal lafif mafruq. Mu'tal itu fi'il mu'tal yang mengandung huruf illat, lafif itu bergandengan, qawiyya tuh qafnya sahih, wawu ya-nya mu'tal, dan lafif bergandengan, lafifnya langsung makrun, bergandengan secara langsung, qawiyya yaqwa. Masih ingat nggak mas tuh fi'il mu'tal itu istilahnya ya? Fi'il mu'tal lafif, mu'tal dua hurufnya langsung mu'tal, makrun, huruf mu'talnya itu bergandengan, qawiyya yaqwa. Qawiyya qafnya doang yang huruf sahih, wawunya dan ya-nya huruf mu'tal gitu maksudnya. Pokoknya kalau nggak belajar nahwu puyeng udah pasti itu. Qawiyya yaqwa alima ya'lamu ya. La yaqwa itu tidak kuat ala mu'aradatil qaulainil musbitain ya, untuk membantah dua pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu apa? Yang tadi yang pertama ya. Ala annahu, bahwasanya beliau Imam Syafi'i wulida bi Palestina, dilahirkan di Palestina, Gaza ya. Wa yu'akkidu dzalika, dan menguatkan pendapat itu, pendapat yang mengatakan bahwa Yaman itu salah, anna bana, ini tulisannya bani padahal yang benar banah ya. Itu ya-nya salah tuh, harusnya diganti alif. Anna bana, karena ada anna bananya itu harus dibaca bana, enggak boleh bani ya. Anna bana Hashimin, bahwasanya Bani Hashim, keturunan Hashim, wa banal Muttalibi, dan Bani Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi, kanat wijhatun, adalah satu kumpulan, satu keluarga, safarahum ila Ghazata, yaitu perjalanan mereka itu ke Gaza. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib pernah satu waktu perjalanan itu ke Gaza. Ngapain? Berdagang biasanya ya. Berdagang biasanya, karena li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif ya. Jadi ketika shaif, ketika waktu musim panas, mereka berdagang ke Yaman ya. Ke Syam maksudnya. Ketika waktu syita, waktu dingin, mereka berdagang ke Yaman ya. Jadi Yaman dan Syam. Kalau Syam itu Palestina ya. Hatta anna Hashiman, hingga bahwasana Hashim, siapa tuh Hashim? Akhal Muttalibi, saudaranya Muttalib. Jadi adik kakak nih berdua nih. Adik kakak berdua pernah jalan bareng dalam rangka berdagang pada waktu shaif, pada musim panas. Kemana? Ke Palestina ya.
Hingga Hashim saudaranya Muthalib mata wadufina biha, mati dan dimakamkan di itu Palestina. Ya, di Gaza. Gaza tadi ya. Jadi Hashim saudaranya Muthalib ini mati dan dimakamkan di Gaza. Jadi kakeknya Nabi yang Hashim ini itu matinya di Gaza. Ada makamnya di Gaza. Wa fi dzalika, dan disitulah qala al-ustadz Muhammad Husain Haikal, berkata Ustadz Muhammad Husain Haikal, ini salah seorang profesor ahli tarikh, ahli sejarah, fi kitabihi, dalam kitabnya Hayatu Muhammad. Ada nama kitab namanya Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad, maksudnya Nabi. Wa mata Hashimun, dan mati Hashim, dan meninggal si Hashim ba'da sinina, setelah beberapa tahun, min dzalika bi Ghazata, setelah beberapa tahun melakukan perjalanan bi Ghazata, di mana meninggalnya di Gaza. Jadi berkali-kali melakukan perjalanan ke Gaza dalam rangka berdagang, kemudian pernah satu kali, terakhir kali adalah mati ya. Ba'da sinin itu setelah bertahun-tahun, sinin itu tahun ya. Jadi sering tiap tahun ke Gaza, cuman pada kali terakhir mati. Asna'a ihda rihlatis shaif. Asna'a di tengah-tengah, asna'a itu sana. Asna'a di tengah-tengah, ihda salah satu, rohalatis shaif. Rohalat itu perjalanan shaif, musim panas. Jadi salah satu perjalanan musim panas yaitu berdagang, ya. Rihlatas syita'i was shaif ya. Perjalanan musim panas. Kalau syita perjalanan musim dingin, itu berdagang mereka. Fakhalafahu akhul Muttalib. Fakhalafahu, maka menggantikan dia, yaitu Hashim, akhuhu, saudaranya dia. Siapa? Al-Muttalibu ya. Yaitu Al-Muttalib fi manasibihi, pada manasibihi, pada semua urusannya. Jadi dalil yang mengatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman adalah salah. Dan yang dimaksud dengan kabilah Yaman juga salah, karena nggak ada kabilah Yaman, adanya keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu adalah kakek-kakeknya Imam Syafi'i, gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya kalau ngulik-ngulik sejarah emang harus pelan-pelan ya. Kalau nggak pelan-pelan terpusing, muter-muter.